Sound check. Shalom. Salam kepada sahabat. Kalau foto ada tembok sahabatnya. Kepada kita yang telah bergabung pada petang ini. Dan ya, mohon ada yang bantu saya untuk connect. Saya mau lagu istimewa ini didahulukan. Kalau di belakang kan saya mohon juga untuk didahulukan sebab suara saya tidak berapa sihat. Kalau banyak bercakap, lain sudah suara itu. Lagu ini sebenarnya adalah lagu tentang doa juga, di mana kadang-kadang ya seperti mana pelajaran kita yang sudah lalu, kadang-kadang kita merasa yang macam Tuhan tidak mau dengar dengan doa-doa kita. Namun sebenarnya Tuhan itu tidak pernah untuk mau mengingkari janji Dia. Jadi lebih kurang begitulah seni kata dia.
Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun suatu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun suatu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Pada hari ini saya betul-betul sibuk. Dari pagi, tengah hari, petang. Entah kenapa tiba-tiba sibuk. Nah, secara pribadi saya tidak merasa begitu cepat masa ini berlalu. Sepertinya baru kemarin kita mulakan kebaktian ini. Sungguh besar berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada setiap malam kita berbakti di rumah Dia. Dan sepanjang 10 malam, termasuklah hari ini yang ke-10, kita sudah mempelajari tentang doa Bapa yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 9 hingga 13. Kalau dibaca ayat ini tidak sampai pun 1 menit. Tadi pagi saya ada coba-coba untuk membaca sekali lagi. Dan kali ini saya menggunakan timer untuk mengira masa. Dan ternyata tidak sampai 1 menit saya baca. Walaupun saya sudah tua, saya memakan masa 49 saat saja. Tidak sampai 1 menit. Nah, terus terang saya katakan bahwa mungkin juga kamu tidak terkira berapa kali sudah kita membaca ayat ini. Dan kalau saya baca ayat ini hanya satu tujuan saja. Kamu tahu apa? Ya, saya ingin mau meniru doa ini. Sebab doa ini begitu pendek dan padat. Pendek tapi padat, semua ada. Lain-lain hal saya tidak terpikir. Betul-betul saya tidak terpikir. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kebaktian 10 hari berdoa inilah yang menyadarkan saya betapa besarnya, panjangnya maksud dari setiap kalimat yang Yesus ajarkan kepada kita tentang hal berdoa. Ya, seperti yang tertulis di dalam Matius 6. Bayangkan saudara-saudari, kita telah gunakan masa 10 hari, 10 malam untuk kita belajar setiap kalimat yang terdapat di dalam doa ini. Dan setiap kalimat inilah tajuk-tajuk sepanjang dari hari pertama hingga hari ini, yang kalau dibaca tidak pun sampai 1 menit. Tetapi sadar atau tidak sadar,
kita menggunakan kalimat-kalimat ini di dalam, ya kita terjemah dalam perjalanan begitu panjang, besar, dalam maksudnya. Mari kita berdoa dan sekali lagi saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Adil. Tuhan yang layak untuk kami sembah dan muliakan. Sekali lagi kami mau mengundang kehadiran-Mu dan memohon urapan Roh Kudus bagi setiap satu kami, agar dapat memukuskan hati dan pikiran kami saat firman-Mu berbicara melalui hamba yang Engkau utuskan pada malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk pelajaran pendek kita pada malam ini adalah kalimat yang terakhir sudah di dalam doa Bapa, yaitu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kita lihat ayat ini secara spontan, seperti pula pencobaan itu Tuhan yang melakukan. Jadi persoalan dia buat kita semua di sini, adakah ini betul-betul Tuhan yang melakukan pencobaan itu? Untuk menjawab persoalan ini, mari kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 13. Dikatakan di sini, apabila seseorang dicobai, jangan ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai sesiapa pun. Persoalan seterusnya, kalaulah bukan Tuhan yang mencobai, siapa lagi? Siapa yang mencobai? Oke? Kalau kita baca ayat seterusnya di dalam 14-15 itu, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diserat dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah tersesat. Nah, jelas sekali dalam ayat ini, Allah itu kudus. Dia adalah kasih. Ya, kita tahu Tuhan itu adalah kasih. Dan dia tidak pun mau mencobai saya dan Anda. Tapi kita sendiri, menurut ayat ini, kita sendiri yang mencobai diri kita sendiri. Dan dalam ayat ataupun doa, ia mengatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya apa yang Yesus maksudkan atau jelaskan ialah Yesus tidak menunjukkan ataupun menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan mau mencobai kita di dalam dosa. Sebaliknya,
kita harus memohon kepada Tuhan untuk membawa kita lari ataupun keluar dari terjerumus ke dalam dosa. Jadi boleh disimpulkan maksud dia membawa kami ke dalam pencobaan juga bermaksud membawa kita untuk keluar, untuk menarik dari pencobaan. Itu arti maksudnya membawa. Macam ya, satu ilustrasi yang paling simpel, kalau kita nampak dindong pergi terjun, kita nampak, takkan kita biar. Jadi kita membawa dia supaya dia tidak jatuh. Arti dia bukan membawa sama-sama terjun. Membawa maksud dia ialah untuk bawa kasih selamat dia supaya dia tidak jatuh. Itu maksud dia membawa. Jadi walau bagaimanapun kita hati-hati, ya, hati-hati dengan yang ini. Apa itu? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan juga ataupun menampakkan kita dalam keadaan atau situasi yang tertentu. Contoh, mungkin kita sakit. Jadi sakit saya ada pengalaman. Saya tidak akan cerita, tapi mungkin kamu sudah tahu. Baru-baru ini perumahan orang-orang kaya di California, di Los Angeles terbakar. Dan berita yang kurang pastilah, tidak sahihlah orang katakan. 1 hari ke 2 hari dia bilang tuh, mereka berpesta, berporak pesta, dan yang sangat menyakitkan, mereka tidak mau menerima Yesus ataupun dia tidak percaya ada Tuhan. Wah. Dan lepas itu apa yang terjadi? Terbakar. Tiada sudah yang dapat diselamatkan. Jadi kita juga ataupun mana-mana kebaktian sekarang bawa ini dalam doa. Semoga ada satu gelombang besar pertobatan sedar dan akan menerima Yesus untuk kehidupan mereka. Nah, menyadarkan maksud saya. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk menyadarkan kita. Menyadarkan kita tentang keperluan kita. Dalam Wahyu 3 ayat 17 mengatakan, tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maksudnya di sini, kalau kita merasa sakit, ya kita tahu kita sakit, sudah tentunya kita akan berjumpa dengan seorang dokter. Kita tidak biarkan kita berpanjangan untuk sakit. Tetapi bagaimana kita mengatasi sesuatu yang kita tidak tahu? Kita tidak sadar yang kita ini sudah sakit rohani. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita mau cari dokter? Roh Nubuat mengatakan mereka yang hidup paling dekat dengan Yesus benar-benar melihat terjelas kelemahan dan keberdosaan manusia, dan harapan mereka satu-satunya hanyalah jasa-jasa juru selamat yang tersalib
dan yang telah bangkit kembali itu. Kemenangan akhir halaman 493.1. Oleh itu, musuh besar kita siapa? Tidak lain dan tidak bukan silap telinga. Terus menerus berusaha untuk mau menjauhkan jiwa-jiwa yang bermasalah dari Tuhan. Huraya halaman 270. Bukan saya yang cakap, Pak. Rona buat. Dan dengan menggunakan kekuatan sendiri, kita tidak memiliki kuasa untuk berubah dan mau mengembangkan hati yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengingatkan kepada kita semua bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru, ya. Dan satu-satunya pertahanan kita untuk melawan kejahatan ialah dengan hadirnya Kristus di dalam hati kita. Kerinduan segala zaman, jilid 1, halaman 346 ayat 1. Nah, pada malam ini Tuhan sedang memanggil kita untuk berdoa, untuk terus menerus memanggil Tuhan. Macam mana kita mau menerjemahkan statement ini? Jangan ada kedengaran suara-suara silap telinga. Kita baru 45 menit ataupun 1 jam saja masa kita bersama-sama Tuhan di rumah dia. Sudah ada suara-suara silap telinga. Bolehkah kasih pendek-pendek itu doa kamu? Lama apa? Nah, inilah yang dimaksudkan untuk terus menerus memanggil nama Tuhan, berjalan bersamanya dalam kesedaran terus menerus akan kehadirannya dan bergantung sepenuhnya untuk tidak berpisah daripadanya. Itulah satu-satunya kekuatan kita. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada malam ini, saya sangat senang membaca satu ayat yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 13 hingga 18. Saya bacakan di sini. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jarakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan padang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan.